warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Seinah Nurdevi. Saya mahasiswi farmasi semester 6 Universitas Kader Bangsa Palembang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aromaterapi yang berasal dari bunga, khususnya bunga lotus. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu aromaterapi, sejarah aromaterapi, dan bagaimana cara pembuatan aromaterapi. Aromaterapi berasal dari dua suku kata, yaitu aroma dan terapi. Aroma adalah bau-bauan yang berasal dari tumbuhan seperti minyak esensial dan herba. Sedangkan terapi adalah suatu perawatan yang dirancang khusus untuk pengobatan. Sehingga jika kita gabungkan, aromaterapi adalah suatu teknik pengobatan yang menggunakan bau-bauan yang berasal dari tumbuhan. Untuk sejarahnya itu sendiri, aromaterapi sudah digunakan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman Yunani, Romawi, dan zaman Mesir kuno. Untuk cara pembuatannya, aromaterapi bisa dibuat atau dihasilkan dengan 3 proses penyulingan, yaitu yang pertama, penyulingan atau destilasi dengan air, water distillation. Yang kedua, penyulingan atau destilasi dengan air dan uap, water and steam distillation. Dan yang ketiga, yaitu penyulingan atau destilasi dengan uap, direct steam distillation. Untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk ke inti pembahasan kita. Check it out. Bunga lotus atau yang biasa disebut seroja adalah tumbuhan air tahunan dari genus Nelumbo yang berasal dari India. Bunga ini tumbuh di dalam lumpur dan mekar di atas air. Bunganya mekar di pagi hari pada saat suhu relatif rendah dan menutup saat sore hari. Bunga lotus ini memiliki beberapa warna, yaitu lotus ungu, lotus putih, lotus merah muda atau pink, dan lotus biru. Bunga lotus atau Nelumbo nucifera ini kaya akan berbagai macam manfaat, sehingga banyak sekali olahan atau sediaan yang terbuat dari bunga ini, mulai dari makanan, minuman, hingga sediaan aromaterapi. Bunga ini juga kerap digunakan sebagai simbol agama Hindu maupun Buddha. Oleh karena itu, banyak dupa yang terbuat dari aroma bunga lotus. Untuk kegunaan dari aromaterapi bunga lotus itu sendiri bisa digunakan untuk terapi anak-anak autis bila dipadukan dengan bunga Kamboja. Dengan cara bakar dupa atau lilin aromaterapi yang terbuat dari campuran bunga lotus dan bunga Kamboja. Kemudian letakkan di sudut ruangan belajar atau kelas khusus pada saat anak-anak autis sedang belajar. Karena aroma dari bunga lotus ini mampu membantu kita untuk meningkatkan konsentrasi. Selain itu, aroma bunga lotus ini juga dapat menstimulasi rasa senang dan gembira, sehingga cocok digunakan untuk yoga, meditasi, atau kegiatan relaksasi lainnya. Dan juga aroma bunga lotus ini bisa digunakan untuk seseorang yang mengalami gangguan susah tidur. Tidak hanya itu, aroma bunga lotus ini juga bisa digunakan sebagai pengharum ruangan. Selain sediaan berupa dupa dan lilin aromaterapi, bunga lotus juga tersedia dalam bentuk minyak lotus. Minyak lotus ini memiliki beberapa zat seperti zat obat penurun panas, penawar rasa sakit, emenegak, ekspektoran, hipotensi, mucilaginous, refrigerant, radang, obat penenang, obat perut, tonik, dan vasodilator yang bersifat terapeutik. Minyak lotus ini dapat diperoleh dengan menggunakan proses penyulingan atau destilasi uap. Uap ini dihasilkan dari air yang terdapat di boiler yang letaknya terpisah dari kettle penyulingan. Caranya, dengan memasukkan zat sampel ke dalam kettle penyulingan, kemudian nyalakan boiler agar uap dapat dihasilkan. Setelah itu,
Uap tersebut akan dialirkan ke dalam ketel penyulingan sehingga minyak akan terbawa oleh aliran uap yang kemudian menuju ke kondensor untuk dikondensasi, yaitu proses pemisahan dari air dan merubah bentuk uap menjadi cair. Hasil akhirnya berupa minyak yang ditampung dalam tempat berupa labu distiller. Untuk cara penggunaan minyak lotus itu sendiri bisa digunakan untuk mandi, pijat, bahan lotion dan krim, insektisida, serta bisa juga digunakan sebagai aromaterapi melalui alat diffuser. Dan minyak lotus ini juga memiliki banyak sekali kandungan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, seperti fenolat, alkaloid, tokoferol, flavonoid, fenolik, serta saponin yang membuat efek antioksidan. Ada juga armepafin yang memiliki efek antifibrotik dan sebagai agen imunomodulator. Selain itu, minyak lotus ini juga memiliki zat analgesik, antidepresi, antimikroba, dan antibakteri. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.